Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Belajar Baik dimanapun Anda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang haji, bagaimana cara melaksanakan haji dan doa apa saja yang harus diucapkan. Kita akan membahas pelaksanaan tata cara ibadah haji tersebut dengan jelas dan gamblang. Simak terus video kami. Haji adalah berkunjung ke Baitullah Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan antara lain wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, tawaf di Ka'bah, sa'i, dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridhonya semata. Ibadah haji adalah wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Hukum haji kedua dan seterusnya adalah sunnah. Tapi bagi mereka yang bernazar haji, hukum haji itu menjadi wajib akibat nazar. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji Dzulhijjah, tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah. Tiba 9 Dzulhijjah, hari Nahar 10 Dzulhijjah, dan hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Rangkaian ibadah haji itu sudah dimulai sejak bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97, Allah SAW berfirman, yang artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah, yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Berikut tata cara dan rangkaian haji beserta doanya. 1. Memakai pakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain lebar untuk menutupi pundak dan bagian bawah panggul, seperti layaknya sarung. Laki-laki dilarang mengenakan pakaian yang berbentuk lekuk tubuh, termasuk pakaian dalam. 2. Niat ihram haji. Pelaksanaan ihram paling lambat tanggal 9 Dzulhijjah pada miqat yang telah ditentukan. Hal yang dianjurkan yang termasuk sunnah haji sebelum berihram adalah mandi, berwudu, memakai pakaian ihram, dan memakai wangi-wangian terlebih dahulu. Kemudian berniat dalam hati dan membaca, Nawaitu hajjal wal umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, yang artinya, aku niat melaksanakan haji sekaligus umroh dan berihram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat tersebut diniatkan ketika memulai ihram. Yang ketiga, membaca talbiyah. Orang yang telah ihram disunahkan selalu memperbarui dan mengulang-ulang talbiyah dalam setiap langkah selama perjalanan ke Baitul Haram, saat jalan melandai, menanjak, atau selama dalam kendaraan, terutama ketika mulai berdesakan dan berkumpul di antara lautan orang-orang yang melaksanakan ihram. Talbiyah adalah bacaan yang disunahkan ketika seorang yang telah niat haji dan umroh. Hukum membaca talbiyah adalah sunnah muakkad. Berikut bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Yang artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu.
Sungguh segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Yang keempat, wukuf di Padang Arafah. Berkumpul di Padang Arafah beberapa saat yang dinilai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah hingga menjelang fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Wukuf dapat dilakukan di mana saja asal masih di tanah Arafah. Selama menunggu waktu masuk wukuf, jemaah haji hendaknya banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca takbir, tahmid, istighfar dan bacaan-bacaan lain sampai masuk waktu wukuf. Saat-saat waktu wukuf inilah merupakan inti dan kunci ibadah haji. Saat wukuf, jamaah haji dianjurkan banyak membaca doa berikut. Allahumma lakal hamdu kalladzi nakulu wa khairam mimma nakulu. Allahumma sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa alaika ma'abi wa laka rabbi turasi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa waswasatis sadri wa satatil umri. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma taji'u bihir rihu. Artinya, ya Allah, bagimu pujian seperti yang kami ucapkan dan lebih baik dari apa yang kami ucapkan. Ya Allah, untukmu sholatku, ibadahku, hajiku, untukmu kehidupanku dan kematianku, dan kepadamu kami akan kembali. Untukmu kami tunjukkan ibadahku. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa neraka, dari hati yang ragu, dari tercerai-berainya urusan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari yang terburuk yang didatangkan oleh angin. Kelima, mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah berarti bermalam atau berhenti sejenak di Musdalifah setelah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Sambil bagi yang belum melaksanakan sholat maghrib dan isya dapat melaksanakannya dengan cara jamak ta'khir qashar, yaitu maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Di Musdalifah, jamaah haji juga mengambil batu kerikil 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumroh di Mina nantinya. Di Musdalifah, jamaah haji melakukan mabit minimal sampai telah melewati waktu tengah malam. Namun yang lebih utama, mabit dilakukan sampai selesai sholat subuh. Setelah itu, jamaah menuju Mina sambil membaca taibiyah dan berzikir. Kegiatan yang keenam, melontar jumroh Aqobah. Setibanya di Mina setelah meletakkan barang bawaan di tenda, jamaah bersiap-siap melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah dengan tujuan batu kerikil, dan setiap lemparan disertai dengan bacaan Bismillahi wallahu akbar. Artinya, dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Waktu melontar jumroh biasanya sudah diatur oleh pemerintah Arab Saudi agar tidak berdesak-desakan. Ibadah haji merupakan kewajiban tiap muslim yang mampu secara fisik dan materi. Yang ketujuh, tahallul awal. Setelah melontar jumroh Aqobah, kemudian dilanjutkan dengan tahallul awal dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dengan dilakukannya tahallul awal ini berarti kita boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram, kecuali bersetubuh atau jima. Bacaan doa tahallul. Allahumma ij'al likulli sya'ratin nuron yaumal qiyamati, yang artinya, ya Allah, jadikanlah cahaya untuk setiap helai rambut yang aku potong ini pada hari kiamat nanti. 8. Tawaf ifadah. Bagi jamaah haji yang akan melakukan tawaf ifadah pada hari itu juga 10 Dzulhijjah dapat langsung pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Bacaan doa tawaf. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanam bika wa tasaddiqan bi kitabika wa fa'i bi ahdika wa taba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah ad-daimata fid dini wad dunya wal akhirah wal fauza bil jannati wan najati minan nar. Artinya, Maha Suci Allah, segala bentuk pujian hanya pantas disanjungkan kepadanya, sebab tiada Tuhan selain Allah, Zat yang Maha Besar. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali berasal dari sisinya, yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Salawat serta salam semoga senantiasa tertuju kepada Rasulullah, sebagaimana Allah selalu mencurahkan salawat dan salam kepada beliau. Ya Allah, aku melakukan tawaf ini hanya karena beriman kepadamu, membenarkan kitabmu, dan memenuhi janjiku padamu, serta mengikuti sunnah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepadamu, kesehatan dan perlindungan yang kekal dalam menjalankan aturan agama, baik urusan dunia maupun akhiratku, juga untuk beroleh kenikmatan surga dan terhindar dari azab neraka. 9. Sa'i. Setelah melakukan tawaf ifadah, dilanjutkan melakukan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa, dan kembali lagi ke Bukit Sofa sebanyak 7 kali. Sebelum memulai sa'i, kita dihadapkan badan ke arah Ka'bah. Sebelum memulai sa'i, dianjurkan mengucapkan doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada'allah bihi wa rasulih. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, aku mulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ketika mengerjakan sa'i, dianjurkan membaca doa berikut ini sambil lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maka besar Allah segala puji baginya. Maha suci Allah baik saat pagi maupun petang. Sepuluh. Tahlul kedua. Setelah melakukan sa'i, kemudian dilanjutkan dengan tahlul kedua. Dengan tahlul ini berarti seseorang telah melakukan 3 perbuatan, yakni melontar jumroh akobah, tawaf ifadah, dan sa'i. Dan dengan demikian, bagi suami istri terbebas dari larangan untuk hubungan suami istri, atau disebut dengan jima. 10. Mabit di Mina. Setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam. Jamaah haji berada di Mina sejak tanggal 10 sampai tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, para jamaah melempar jumroh akobah. Sedangkan pada tanggal 11 Dzulhijjah, barulah mereka melontar 3 jumroh, yaitu ula, wusta, dan akobah, masing-masing 7 kali dengan menggunakan batu kerikil. Hal yang sama dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Dzulhijjah. Namun ada juga para jamaah yang melontar ketika jumroh hanya sampai pada tanggal 12 Dzulhijjah, sore harinya, dan kemudian mereka meninggalkan Mina menuju Mekah. Hal ini disebut nafar awal. Sedangkan para jamaah yang melakukan pelontaran jumroh sampai tanggal 13 Dzulhijjah sore harinya, mereka disebut nafar sani. Dengan selesainya kegiatan pelontaran di atas,
Bagi mereka yang mengerjakan haji tamattu dan haji qiran, selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Mekah. Akan tetapi bagi mereka yang mengerjakan haji ifrad, masih diharuskan mengerjakan umroh, yaitu dimulai dengan ihram untuk umroh, lalu tawaf, sa'i, dan akhirnya dengan tahallul. Setelah selesai umroh, berarti selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah hajinya, haji ifrad. Bagi mereka yang ingin meninggalkan tanah suci Makkah dan kembali ke tanah air, harus melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Caranya sama saja dengan tawaf ifadah, tetapi pada tawaf wada tidak disertai dengan sa'i dan dengan berpakaian biasa. Itu tadi tata cara ibadah haji, urutan dan bacaannya yang perlu diketahui dan diamalkan muslim, terutama bagi yang akan menunaikan ibadah haji. Demikian tadi ulasan mengenai tata cara ibadah haji beserta doanya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.